Welcome back to the program. We are here with Professor Jeffrey Sachs. Selamat datang kembali di program ini. Kami bersama Profesor Jeffrey Sachs untuk membahas doktrin Monroe baru dari Amerika Serikat. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dari Vatikan. Jika saya tidak salah, ya, memang di Roma. Jadi dalam strategi keamanan nasional baru yang sedang banyak dibicarakan ini, Amerika Serikat menegaskan kembali doktrin Monroe, bukan secara terselubung atau dengan kiasan atau kata-kata tersembunyi. Sebaliknya, hal itu disampaikan secara langsung, disebutkan berulang kali. Mengutip bagian awalnya, setelah bertahun-tahun diabaikan, Amerika Serikat akan menegaskan kembali dan menegakkan doktrin Monroe untuk memulihkan keunggulan Amerika di belahan barat. Sekarang, sebagai sejarawan ekonomi, bagaimana Anda melihat peran doktrin Monroe dalam hal perbedaan interpretasi dan bagaimana pemerintahan Trump menggunakannya? Trump administration is using it. Very good, because the point is this isn't Sangat baik, karena intinya adalah ini bukanlah penegasan kembali doktrin Monroe. Ini benar-benar merupakan penyimpangan darinya. Dan doktrin itu telah berubah berulang kali sepanjang sejarah. Doktrin Monroe yang asli ditujukan untuk menghentikan kolonialisme Eropa di benua Amerika. Tetapi sekarang doktrin itu dianggap sebagai izin bagi hegemoni dan tindakan intimidasi terang-terangan oleh AS di kawasan tersebut. Jadi ketika Trump mengklaim adanya turunan dari doktrin Monroe, sebenarnya ia tidak sedang membicarakan doktrin Monroe. Ia sedang membicarakan versi Trump yang sama sekali berbeda dari aslinya. Doktrin Monroe diumumkan pada tahun 1823. Itu merupakan pesan tahunan ke-7 Presiden James Monroe kepada Kongres, dan bagian ini hanyalah salah satu bagian dari pesan tersebut. Doktrin Monroe sendiri memuat 3 prinsip utama. Ini terjadi pada awal tahun 1820-an, setelah negara-negara Amerika Latin memperoleh kemerdekaan mereka setelah Perang Napoleon. Mereka telah memberontak melawan kekaisaran Eropa, dan kini telah muncul negara-negara merdeka di Amerika Tengah dan Selatan. Amerika Serikat menyatakan, pertama, bahwa masa kolonialisme Eropa di benua Amerika telah berakhir. Itu tidak berarti berakhirnya semua koloni Eropa. Beberapa di antaranya masih bertahan hingga hari ini, misalnya di Karibia atau bahkan di Amerika Selatan. Namun intinya adalah tidak akan ada koloni baru. Prinsip kedua adalah bahwa Eropa tidak boleh campur tangan dalam urusan benua Amerika. Jadi ini adalah gagasan non-intervensi, bukan hanya akhir dari kolonialisme, tapi juga akhir dari campur tangan Eropa. Ingat, ini adalah masa kejayaan Eropa. Dan Amerika Serikat, yang pada saat itu merupakan negara baru dan relatif lemah, menegaskan bahwa kekaisaran Eropa tidak boleh ikut campur dalam urusan internal negara-negara baru yang telah memisahkan diri dari Eropa. Ada klausul ketiga, hampir tidak pernah disebutkan tetapi sangat penting, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat omong-omong tidak akan ikut campur dalam urusan Eropa. Jadi sejak awal, doktrin Monroe adalah doktrin timbal balik. Hal ini jarang sekali disebutkan. Amerika Serikat sejak awal mengatakan, kalian tidak mengganggu kami. Kami tidak akan mengganggu kalian. Sekarang hal ini sebenarnya tidak pernah diterapkan. Setidaknya tidak sejak Amerika Serikat menjadi kekuatan besar. Secara internasional, pada abad ke-20, doktrin ini diterapkan sebagai, kalian tidak mengganggu kami, dan kami akan mengganggu kalian sesuai keinginan kami. Terima kasih banyak. Jadi bagian timbal balik itu sangat penting pada tahun 1823, tetapi kemudian ditinggalkan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 1823, doktrin Monroe bukanlah doktrin yang mengklaim hak istimewa Amerika Serikat di benua Amerika, hak AS untuk campur tangan, atau hal semacam itu. Itu adalah pesan kepada Eropa, hentikan kolonialismemu, hentikan campur tangan dalam urusan internal benua Amerika, dan kami, Amerika Serikat, tidak akan campur tangan dalam urusan internal Eropa. Selama abad ke-19, doktrin Monroe beberapa kali digunakan. Misalnya, ketika Napoleon telah berusaha menempatkan seorang kaisar di Meksiko, dan Amerika Serikat menolak dengan apakah kekuatan imperialis Eropa tidak boleh ikut campur di benua Amerika. Starting at the end of the 19th century, the U.S.
Mulai dari akhir abad ke-19, Amerika Serikat telah menyelesaikan penaklukannya atas Amerika Utara, yang merupakan ekspansi imperialis utama Amerika Serikat pada abad ke-19, ekspansi kontinental. Namun setelah benua itu berada di bawah kendali Amerika Serikat, tindakan Amerika secara internasional mulai memiliki niat imperial. Jadi sudah pada 1990-an, Presiden Grover Cleveland mengutip doktrin Monroe untuk menghentikan Inggris memaksakan penyesuaian wilayah antara Venezuela dan Guyana Inggris. Ini merupakan contoh Amerika Serikat yang semakin menegaskan klaimnya dengan mengatakan, kami yang akan memutuskan masalah ini bukan kekuatan Eropa. Inggris bagaimanapun adalah kekuatan utama dunia pada tahun 1945. Namun kemudian pada tahun 1905, Presiden kita yang benar-benar berhaluan imperialis, Theodore Roosevelt, membuat sebuah tambahan, dan ini sangat-sangat penting. Made a corollary, and this is very, very important. It also has a background, but the Roosevelt corollary Itu juga memiliki latar belakang. Amandemen Roosevelt sebenarnya pada tahun 1994 menyatakan bahwa AS menegaskan fungsi kepolisiannya di belahan barat. AS berada di sana untuk menjaga ketertiban di belahan barat. Jadi ini sangat berbeda dari doktrin yang muncul 80 tahun sebelumnya. Doktrin itu tidak lagi hanya ditujukan kepada Eropa. Ini merupakan pernyataan kekuasaan Amerika di benua Amerika, bahwa AS akan menjadi polisi bagi kawasan tersebut. Asalnya juga cukup menarik sebenarnya. Venezuela gagal membayar utang luar negerinya pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1902 saya kira. Dan Inggris mengirim kapal perang, sebuah contoh dari apa yang disebut diplomasi kapal perang, ke pelabuhan Caracas, dan mulai menembaki kota itu untuk menuntut agar pembayaran utang dilanjutkan. to demand debt service should start again. And so Roosevelt's corollary was partly Jadi corollary Roosevelt sebagian dimaksudkan untuk menghentikan diplomasi kapal perang yang dilakukan oleh Inggris dan kekuatan kreditur Eropa lainnya. Namun itu tidak hanya mengatakan hentikan itu. Ia juga menyatakan kami yang lakukan pengawasan. Setelah corollary Roosevelt, Amerika Serikat berulang kali melakukan intervensi militer di Karibia dan Amerika Tengah, mendaratkan pasukan di Kuba, Nicaragua, Haiti, atau Republik Dominika. Demi punding dari Republik's personal and corollary and the parkhalken di Roosevelt. Isa dan pergan mengfutsi keempat, ketika Franklin Roosevelt menjabat dan tersebut ing Kuklo, kita kau kata perang kita sa Paris. Kita din kanthing mercenary reduce key dengan marinir. our own gunboat diplomacy. We're going to stop our intervention of the Marines. We will have a good neighbor policy. Kita akan memiliki kebijakan bertetangga baik. Dan hal ini terjadi karena Amerika Latin sedang bergolak akibat semua intervensi militer AS. Setelah Perang Dunia II, yang sangat penting, sebuah perjanjian kontinental diadopsi Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika di Bogota pada tahun 1948. Dan dalam piagam itu, saya kira pasal 19, terdapat klausul non-intervensi yang sangat penting, yang menyatakan bahwa ada keamanan kolektif di benua Amerika, dan tidak ada negara yang campur tangan secara militer atau politik dalam urusan internal negara lain. Betapa baik dan menariknya, dan betapa berbeda dari yang sedang ditegaskan sekarang. How nice and interesting and how different from what is being asserted now. So this finally brings us to Trump. Jadi ini akhirnya membawa kita pada Trump. Sebenarnya bahkan sebelum membahas Trump, perlu disebutkan ketika Uni Soviet pada tahun 1962 menempatkan senjata nuklir ofensif di Kuba, setelah revolusi Kuba dan setelah Amerika Serikat berusaha menyerbu Kuba serta menggulingkan Castro di Teluk Babi pada tahun 1961, AS-1 mengutip doktrin Monroe dan berulang kali setelahnya dengan mengatakan bahwa kekuatan luar tidak boleh campur tangan di benua Amerika, yang sebenarnya merupakan makna asli dari doktrin tersebut. Namun hal ini membawa kita pada Trump, karena Trump bisa dibilang merupakan versi doktrin Roosevelt yang diperkuat. Ia menyatakan bahwa AS bukan hanya polisi dunia, tetapi juga hegemon, penguasa. Bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga akan mengebom kapal nelayan jika dianggap menyelundupkan narkoba. If we say that they're running drugs, not only will we commandeer
Bukan hanya kita akan mengambil alih kapal tanker minyak kapanpun kita mau, seperti yang dilakukan Amerika Serikat beberapa hari yang lalu. Tetapi kita juga menegaskan hak untuk memberitahu seluruh negara di benua Amerika dengan siapa mereka boleh dan tidak boleh berbisnis. Bukan hanya negara lain tidak boleh ikut campur dalam urusan internal. Mereka bahkan tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi. Mereka tidak boleh berdagang, tidak boleh berinvestasi jika Amerika Serikat memutuskan demikian. Jadi corollary Trump adalah, kamilah bosnya, kamilah hegemon. Kami akan melakukan apa yang kami mau. Kami akan memberitahu negara lain, kalian akan membuat kontrak dengan perusahaan Amerika, sumber tunggal. Kalian tidak akan berurusan dengan Tiongkok. Kalian tidak akan berurusan dengan pengaruh luar terhadap apa yang disebut aset strategis. Apa itu? Apa yang kami anggap sebagai aset strategis? Kami akan memberitahu siapa yang boleh berinvestasi di belahan bumi kami dan siapa yang tidak. Dan kalian harus menerimanya. Sebuah tatanan yang dipimpin oleh Amerika. Ini benar-benar luar biasa. Jadi semua ini untuk mengatakan Glenn, maaf kalau saya bertele-tele, tetapi ini adalah transformasi total dari apa yang disampaikan James Monroe kepada Kongres AS pada tahun 1823, yaitu bahwa Eropa harus menghentikan kolonialismenya, berhenti ikut campur dan menjauh, dan kami akan melakukan hal yang sama terhadap Eropa. Sekarang ini menjadi klaim kolonialisme Amerika, hak untuk menindas di benua Amerika, dan semua pihak lain harus menjauh. Nah, ini bukan sekadar tambahan. Ini adalah klaim yang sama sekali berbeda dan cukup keterlaluan. Saya senang kamu menjabarkan sisi positif dan negatifnya, karena memang sulit untuk menemukan keseimbangan di sini. Doktrin Monroe bersifat anti-imperialis, dalam arti berupaya menjaga agar kekuatan kolonial Eropa tidak masuk ke benua Amerika. Namun, dalam penerapannya, mudadi kebijakan imperialistik dengan justru memfasilitasi imperialisme Amerika. Jadi, bagaimana kita menemukan keseimbangan itu, menuntut agar pihak lain tidak ikut campur tanpa mengklaim dominasi. Karena hal seperti inilah yang sering kita lihat di perbatasan kekuatan besar. Kamu dan aku sudah pernah membicarakan hal yang sama dalam konteks Ukraina. Artinya, negara-negara barat seharusnya tidak, mereka telah menumbangkan pemerintahan. Mereka seharusnya tidak melakukan intervensi militer. Namun hal itu juga tidak memberi Rusia hak untuk mendominasi wilayah tersebut. Jadi bagaimana menemukan keseimbangan di situ? Dan juga, hal ini harus dilakukan melalui timbal balik, yaitu kesepakatan dengan pihak lain, karena sangat sulit meyakinkan kekuatan besar lainnya bahwa kita akan tetap berada di perbatasan mereka. Remerhaki di dua rucubi perbatasan kita. Bagaimana orang di times your practice, which will leaduk bersama berat dunia, dan mencapai kesepakatan tentang semacam doktrin Monroe beradab, jika hadis demikian. Doktrin Monroe sebenarnya memiliki dua unsur yang sangat menarik. Salah satunya adalah anti-imperialisme. Jangan ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Ini merupakan pernyataan awal tentang hal tersebut, tetapi sekarang sudah diabadikan dalam piagam PBB. Gagasan bahwa negara-negara itu berdaulat dan bahwa pihak lain tidak boleh mencampuri urusan politik dalam negeri mereka adalah gagasan yang sangat baik. Hanya saja, Amerika Serikat tidak menerapkannya dalam praktik. Karena kebijakan luar negeri AS biasanya didasarkan pada operasi pergantian rezim. Dari semua negara di dunia, sebenarnya Amerika Serikat tidak benar-benar menjalankan diplomasi dalam arti normal, yaitu dengan mengatakan, kami punya masalah dengan Anda, mari kita bernegosiasi. Terutama ketika pemerintah lain cukup kecil, sehingga Washington merasa bisa begitu saja mengabaikannya. Ia mengatakan, kami akan mengubahmu, kami akan menggulingkanmu. Dan memang telah terjadi tentu saja mungkin sekitar 100 operasi pergantian rezim semacam itu. Saya suka merujuk pada buku luar biasa karya Lindsay O'Rourke berjudul Covert Regime Change. Ia adalah mahasiswa doktoral John Mearsheimer.
Dan ia melakukan studi luar biasa tentang semua operasi pergantian rezim oleh AS antara tahun 1947 dan 1949. Ia mencatat 64 operasi pergantian rezim secara rahasia. Rahasia artinya AS berusaha menggulingkan suatu pemerintahan, lalu berbohong tentang hal itu, menyangkal keterlibatannya. Jadi inilah hal pertama yang ditentang dalam doktrin Monroe, sangat menarik. Kedua, doktrin Monroe, seperti yang telah kita berdua sebutkan, bersifat timbal balik, yang sekali lagi, sama sekali telah dilupakan. Which is, again, completely forgotten. The United States says clearly, we will not meddle. Amerika Serikat dengan tegas menyatakan, kami tidak akan ikut campur di Eropa. Dan hal itu sebenarnya berakar dari pidato perpisahan George Washington, di mana ia menentang keterlibatan dalam urusan Eropa, bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak terlibat dalam perang tanpa akhir di Eropa. Jadi ada dua gagasan menarik di sini, non-intervensi dan timbal balik sebagai norma dasar. Saya pikir keduanya dapat dibangun menjadi suatu sistem yang sah saat ini, yang telah kita bahas dan yang saya sebut sebagai lingkup keamanan. Yang dimaksud dengan lingkup keamanan adalah semacam pengembangan dari doktrin Monroe, namun dinyatakan dengan cara yang sedikit berbeda. Artinya, kekuatan besar, dan yang saya maksud di sini adalah kekuatan nuklir besar yang mampu memproyeksikan kekuatan melampaui perbatasannya Amerika Serikat, Eropa, Rusia, Tiongkok, dan India, karena menghormati wilayah strategis itu toward kekuatan besar lainnya, cermin mengeksekusi sesuatu yang bisa kembali ke perang nuklir. Itu yang Yudin House Nord Step 4. And this would be one part. It's like the Monroe Doctrine. It says Russia or China. Ini seperti doktrin Monroe. Doktrin itu menyatakan bahwa Rusia atau Tiongkok tidak boleh ikut campur di wilayah Amerika. Tetapi Amerika Serikat juga tidak boleh ikut campur di lingkungan sekitar Rusia seperti Ukraina atau di Tiongkok yaitu Taiwan. Dan ini akan bersifat timbal balik. Namun saya akan mengaitkannya dengan kebijakan tetangga baik dari Franklin Roosevelt, yang benar-benar berhasil dan sangat penting. Ini juga menjadi alasan lain mengapa saya menganggap Franklin Roosevelt sebagai presiden Amerika terbesar. Ketika ia menjabat, ia berkata, kita akan menghentikan intervensi militer Amerika Serikat di wilayah Amerika. Dan ia benar-benar melakukannya. Visi beliau adalah bahwa kita akan jauh lebih aman jika kita memiliki keamanan kolektif di kawasan kita sendiri. If we have collective security in our region. So the idea of a sphere of... Jadi gagasan tentang lingkup keamanan adalah suatu pengaturan antara kekuatan besar di mana kekuatan-kekuatan besar tersebut berkata, kami tidak akan melampaui garis merah kekuatan besar lainnya untuk menghindari konflik global, sesuatu yang secara terang-terangan pernah dilanggar oleh Amerika Serikat sebelumnya, dalam hal mendorong perluasan NATO ke Ukraina dan Georgia. Namun, kebijakan bertetangga baik menyatakan bahwa hal itu bukanlah izin bagi Rusia untuk mengendalikan Ukraina atau Georgia. Sama halnya seperti bukan izin bagi Amerika Serikat untuk mengendalikan Meksiko atau menggulingkan pemerintahan Venezuela yang sedang coba dilakukan oleh Trump saat ini. Jadi inilah dua prinsip yang saya inginkan. Non-intervensi oleh kekuatan besar di wilayah kekuatan besar lainnya, agar kita tidak menghancurkan dunia, tetapi juga dengan mengatakan kepada kekuatan besar, kalian bukanlah penggertak. Kalian tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi militer. Kalian tidak memiliki hak untuk melakukan persis seperti yang sedang dilakukan Trump di Venezuela saat ini, yaitu secara terang-terangan mendestabilisasi Venezuela dengan tujuan menggulingkan pemerintahan. Hal itu tidak boleh dibiarkan. Itu bertentangan dengan piagam PBB, dan menurut pandangan saya juga bertentangan dengan keamanan AS. Ya, kita bisa melakukan berbagai hal, tetapi apakah itu menghasilkan hasil yang baik? Tidak. Ketika melihat pelajaran dari studi luar biasa Lindsay O'Rourke, Anda akan menemukan bahwa operasi perubahan rezim semacam ini biasanya berakhir dengan bencana. Ya, mungkin 2 hari berikutnya berhasil digulingkan. Tetapi lepas jadi stem perang saudara, kerusuhan, migrasi massal, dan kerusuhan ini. Saat hari ini ditekis semen menggraft biasa.
justru menciptakan ketidakstabilan yang dapat meningkat menjadi kekacauan regional atau global yang baru. Jadi gagasan untuk ikut campur, menggulingkan pemerintahan, dan menyatakan diri, menurut Korak Trump, sebagai pengganggu di belahan bumi ini, sama sekali tidak menguntungkan bagi kepentingan Amerika, apalagi bagi negara yang menjadi sasarannya. Saya memang menyukai gagasan untuk kembali ke suatu tatanan kekuatan besar. Namun, hal itu juga bisa mengambil bentuk negatif jika kita berpikir bahwa kekuatan-kekuatan besar sedang membagi-bagi dunia di antara mereka. Tetapi dalam bentuk yang lebih positif, jika kekuatan-kekuatan besar bersatu, bukan untuk membentuk zona pengaruh eksklusif, melainkan untuk menerima bahwa mereka harus saling menghormati wilayah masing-masing dan menyelaraskan kepentingan. Maka, pada dasarnya, jika bagian-bagian besar sudah tertata, bagian-bagian kecil akan lebih mudah diatur kemudian. Sekarang, telah diberitakan bahwa pemerintahan Trump ingin membentuk sesuatu sebagai alternatif dari G7, karena G7 tidak lagi mencakup semua ekonomi utama. Jadi ada pembicaraan tentang 5 inti, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Rusia, dan India. Eropa, mungkin agak mengejutkan, tidak termasuk dalam daftar tersebut. Namun idenya adalah agar kelima negara ini menemukan suatu formula untuk bekerja sama. Menurut Aka hal itu bisa katakanlah memperhalus dan menciptakan versi yang lebih positif dari doktrin Monroe ini. Pertama, ini menarik. Saya pikir ada perbedaan yang sangat penting antara militer dan ekonomi, dan saya lebih suka menjaga keduanya tetap terpisah. Namun yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Pandangan saat ini adalah bahwa segala sesuatu dalam ekonomi berkaitan dengan militer, sehingga perdagangan mulai runtuh karena, tanda kutip, semuanya memiliki kegunaan ganda. Artinya, teknologi itu bisa digunakan dalam senjata, maka kita tidak bisa berdagang, maka kita bisa memasokkan, maka kita harus misahkan perdagangan internasional, keuangan, dan sistem investasi. Ini adalah kesalahan besar, oleh semacam kesalahan yang bersifat paranoid, dan hal ini menyebabkan para jenderal untuk kendalikan ekonomi. Tidak terang terut, sesuatu. Saya memang berpikir bahwa akomodasi antar kekuatan besar itu sangat penting. Karena adanya senjata nuklir, karena persenjataan yang sangat berbahaya, karena kita sekarang sedang meningkat ke arah senjata otonom, senjata luar angkasa, perang siber, dan bentuk perang baru berbasis teknologi di era digital, kawanan drone, dan sebagainya. Jadi kemungkinan terjadinya konfrontasi antar kekuatan besar sangat tinggi. Dan gema perang dalam jurnalisme kita, misalnya di Barat, sungguh mengejutkan. The New York Times baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel dari dewan redaksinya tentang mempersiapkan masa depan perang, yang mengejutkan, menjijikkan, dan sulit dipercaya karena menekankan kesiapan perang alih-alih diplomasi. Jadi saya ingin 4 atau 5 kekuatan besar duduk bersama dan menyusun lingkup keamanan ini, untuk saling memahami, berhenti saling mengganggu, berhenti memprovokasi konflik AS-Tiongkok, berhenti memprovokasi konflik berfoil. Itu intinya. This is the point. When it comes to the economy, first of all, I'm much less. Ketika berbicara tentang ekonomi, pertama-tama, saya jauh kurang yakin bahwa kelima pihak itu memang yang tepat, atau bahwa ada semacam urutan eksklusif dalam ekonomi. Karena ekonomi seharusnya menjadi situasi saling menguntungkan yang mendorong perbaikan ekonomi, bukan permainan yang hanya melibatkan beberapa ekonomi besar. Dalam hal ini, kita memiliki tatanan ekonomi multilateral yang dibangun selama beberapa dekade. Organisasi Perdagangan Dunia adalah salah satu contohnya. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia adalah contohnya juga. International Telecommunication Union merupakan bagian dari itu. IATA untuk penerbangan sipil juga merupakan bagian dari itu. Dengan kata lain, ini adalah norma-norma internasional untuk perilaku ekonomi internasional. International economic behavior. And we have the G20, which Trump is out to break. Dan kita memiliki G20, yang sedang coba dipecah oleh Trump saat ini, karena dia tidak ingin Indonesia, Brasil, Afrika Selatan, Turki, dan negara-negara lain ikut duduk di meja.
Padahal negara-negara ini sangat penting dengan ratusan juta penduduk. Trump berkata, tidak, saya akan memilih daftar yang berbeda. Dan daftar itu pada dasarnya bersifat eksklusif. Tidak ada alasan ekonomi untuk pengecualian semacam itu. Faktanya, hal itu sangat berbahaya. Tujuan utama kita seharusnya kemakmuran bersama. Kita seharus senang bahwa G20 telah menambahkan Uni Afrika dan 1,5 miliar penduduknya, negara-negara anggota UA, ke dalam proses G20. Namun, yang terjadi baru-baru ini di G20 di Johannesburg adalah Trump memboikotnya. Johannesburg is that Trump boycotted it. He's a bigot. He's a racist. His base. Dia seorang fanatik. Dia seorang rasis. Basis pendukungnya seperti itu. Itulah yang ia tarik. Jadi dia berkata, saya tidak akan pergi ke tempat-tempat itu. Ini adalah bentuk rasisme yang sebenarnya vulgar dan menjadi kekuatan pendorong setidaknya dalam imajinasi Trump. Saya tidak akan mengatakan itu berlaku bagi orang lain. Orang bisa saja mendukungnya tanpa memiliki pandangan seperti itu. Tapi bagi Trump, itu memang pandangannya. Jadi ketika dia berkata, tidak, saya akan melibatkan kelompok ini dalam urusan ekonomi, saya merasa itu bukan hanya tidak meyakinkan, tapi juga sangat disengaja dan menjengkelkan. Dia mengabaikan 1,5 miliar penduduk Afrika, dia mengabaikan 700 juta penduduk Asia Tenggara di 11 negara ASEAN, dia mengabaikan ratusan juta penduduk Amerika Latin. Terima kasih. Nah, itu poin yang sangat bagus. Dan saya pikir banyak dari negara-negara ini, Indonesia, Turki, bahkan Brasil, gagasan bahwa mereka hanyalah bagian kecil atau bahwa negara besar ini harus ditempatkan di bawah doktrin Monroe. Seolah-olah itu adalah wilayah pengaruh eksklusif bagi AS. Cukup. Ya, mengingat distribusi kekuasaan yang baru, hal itu tidak rasional. Dan saya pikir satu hal yang akan kita lihat di dunia multipolar adalah banyak negara berukuran menengah yang memperoleh otonomi politik yang jauh lebih besar. Tapi, izinkan saya, satu pertanyaan terakhir yang sangat singkat. Doktrin Monroe versi Trump yang baru tampaknya mengambil sikap yang jelas terhadap Tiongkok dan Rusia agar tidak berada di belahan barat. Dari membaca dokumen tersebut, menurut Anda, peran seperti apa yang akan diizinkan? Izintonya Rusia, sudut pandangan Trump tentang doktrin Monroe yang mogul. Jelas ya, Trump memahami apa yang dia lakukan, yaitu mengecualikan Tiongkok secara khusus dari belahan barat dalam hal perannya di bidang infrastruktur, investasi, operasi bisnis, pertambangan, dan sebagainya. Idenya adalah, kita yang menjalankan, mengendalikan, memeras, dan mengekspropriasi di belahan barat, tidak ada pihak lain. Hal ini sangat eksplisit, karena bukan hanya soal campur tangan dalam urusan politik internal atau militer. Ini juga tentang apa yang mereka sebut aset strategis, serta tentang kontrak dan infrastruktur. Kita sudah melihat hal ini terjadi, misalnya di terusan Panama, ketika Trump mengatakan, kamu tidak bisa memiliki bisnis internasional Hong Kong yang beroperasi di zona terusan Panama. Serius? Ini adalah perusahaan Hong Kong Britania yang sudah mapan. Pemiliknya kebetulan memiliki kewarganegaraan Kanada, kalau saya tidak salah. Dan tiba-tiba Trump mengatakan bahwa operasi layanan pelabuhan biasa oleh perusahaan Hong Kong tidak diizinkan. Gagasannya adalah untuk menyingkirkan Tiongkok dari bisnis ini agar Amerika Serikat bisa melakukan seluruh eksploitasi. Ini tidak masuk akal. Saya percaya ini benar-benar delusional dan penuh kesombongan. Sekarang, hal itu akan menjadi bencana bagi perekonomian di benua Amerika jika mereka benar-benar mengikuti langkah tersebut. Karena Tiongkok saat ini adalah mitra dagang utama mereka. Namun inilah upaya untuk menyingkirkan Tiongkok dari infrastruktur, dari layanan pelabuhan, dari perkeretaapian, dan bidang lainnya. Ini bukanlah langkah strategis oleh Tiongkok. Ini bukan militerisasi. Ini adalah ekonomi. Ini adalah perdagangan. Kita seharusnya memisahkan urusan perdagangan dari urusan militer dan nuklir. Jika kita tidak melakukannya, kita akan menghancurkan perekonomian bersama dengan paranoia kita. Dan ilraj kita hindari. Paranoia, and this is what we want to avoid. Ya, mari pemat diwithimak walk hei pada hari Jumat,
dan Saju. Dan saya regier hari ini penting kita sama. Mari makan seginyak. Thank you very much. Great. Hibat, Snang per sebab 3 thou si Glenn.